Secret lovers, musim hujan membuat suhu udara menjadi dingin. Karena itu, suhu tubuh harus dijaga agar tetap hangat. Salah satu caranya dengan mengonsumsi minuman atau makanan penghangat tubuh. Lalu, bagaimana caranya makanan pedas bisa membantu kenaikan suhu tubuh seseorang? Ternyata senyawa capsaicin dalam cabela yang memberikan sensasi panas di mulut sekaligus meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme akan menghasilkan panas di tubuh dan memicu kenaikan suhu tubuh. Karena efek hangatnya, beberapa orang yang makan pedas bahkan bisa berkeringat loh. Rasa pedas memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner Nusantara. Tapi kenapa sih orang Indonesia tahan pedas, sedangkan orang Eropa dan Amerika cenderung menghindarinya? Aku karena faktor budaya sama kebiasaan sih Kak, jadi karena orang Indonesia cenderung lebih sering makan rempah-rempah, jadi dia lebih kuat sama pedas sama cabai. Indonesia udah terbiasa mungkin ya Kak, karena lidahnya otentik dan dari kecil pun sudah dibiasakan sama sambal-sambal, sama makanan pedas. Semua ternyata berakar dari adaptasi. Rata-rata orang Indonesia sudah mengenal rasa cabai sejak kecil. Tak heran, reseptor saraf di tubuh orang Indonesia jadi terbiasa merespon sensasi panas. Sementara itu, masyarakat Eropa tidak terbiasa mengonsumsi makanan pedas sejak dini sehingga reseptor mereka tetap sensitif. Nah, makanan pedas satu ini pastinya bisa menghangatkan tubuh di musim hujan. Ya, sop janda. Eits, jangan netting dulu. Kata janda sebenarnya singkatan Jawa dan Sunda. Uniknya, sop daging sapi ini dilengkapi dengan cabai rawit yang sangat menggugah selera. Cabai rawit sengaja dimasukkan utuh sebagai pilihan. Bagi pecinta pedas, cabai rawit tinggal digigit agar sensasi panas meletus di mulut dan lidah. Untuk yang tidak berani, bisa disisihkan. Dagingnya itu empuk dan apalagi kalau dimakan pas lagi anget itu rasanya enak. Dagingnya tuh kayak gurih gitu, bikin ketagihan nyobainnya. Sop janda menggunakan daging paha dan tetelan yang cenderung mengandung lemak tinggi. Uniknya, tak ada yang tahu dari mana asal-usul kuliner ini. Yang jelas, sekarang banyak banget rumah makan yang menyematkan nama janda pada sajian sop daging beserta cabai seperti ini. For your info nih Secret Lovers, nyaris semua bagian daging sapi bisa dijadikan isian sop janda. Dari buntut hingga sengkel. Meski terlihat sederhana, hanya kuah bening dan potongan daging, ternyata butuh banyak trik untuk mengolah sop janda. Sebelum diolah, daging dan tulang direbus dulu untuk menghilangkan lemak sekaligus kotoran yang menempel. Proses ini memakan waktu setidaknya 1 jam. Air rebusan ini nantinya akan dibuang dan diganti yang baru. Jadi itu jelas masih fresh. Tapi kalau yang daging yang sudah tidak bagus itu kan nanti kelihatan pucat, warnanya sudah mulai berubah, agak ke biru-biruan. Nah itu sudah nggak bagus dipakai karena nanti pengaruhnya akan ke kuah. Otomatis kuahnya tidak bisa seger lagi, dia akan berbau dan resikonya sangat besar, mempengaruhi rasa. Dalam sehari, Sulardi bisa menghabiskan hingga 40 kg daging sapi serta tetelan. Merebus daging kedua kalinya dengan air baru memakan waktu sekitar 2 jam agar daging benar-benar empuk. Nah, saat itulah baru bumbu dimasukkan ke dalam kuah rebusan daging. Rempah-rempahnya terdiri dari bawang putih, kayu manis, dan ketumbar. Tak lupa cabai rawitnya juga ya. Kita sudah mencoba trial pakai cabai yang lain, ternyata nggak bisa. Tidak semua cabai rawit itu bisa dipakai, yang rawit hijau. Dari ciri khas, misalnya yang hijau tapi yang lancip banget itu nggak bisa. Dia rasanya ada agak langu dan pedasnya juga kurang. Salah satu rahasia kelezatan sop janda buatan Sulardi adalah usai dikupas, bawang putihnya harus ditumis dulu sampai benar-benar harum. Ini sebagai cara untuk menghilangkan bau langu dari bawang putih pada sop nantinya.
Oh iya, Secret Lovers, bawang putih juga dikenal sebagai makanan penghangat tubuh. Jenis bawang ini mengandung senyawa bernama alisin yang bisa meningkatkan produksi panas di tubuh. Didapat dengan cara membakar lemak kecoklatan dalam tubuh. Setelah itu, barulah bawang putih yang sudah ditumis, diulek bersama ketumbar hingga halus. Nah, terakhir, bumbu halus dimasukkan ke dalam rebusan daging berbarengan dengan rempah lain. Cabai rawit dimasukkan terakhir saat sop janda sedikit lagi matang. Komposisi rempah dan cabai dalam sop janda jelas sangat terikat satu sama lain. Perpaduannya mampu membuat kuah terasa lebih segar dan harum serta menghilangkan rasa amis daging, termasuk juga asam jawa. Kenapa kita pakai asem? Ya, karena yang pertama kita cari bahan yang alami dulu, yang insya Allah aman untuk dikonsumsi. Untuk kesehatan kan aman. Nah, yang kedua, memang rasanya pun juga tingkat kesegarannya juga berbeda dibandingkan dengan pakai yang seperti coklat kan gitu. Jadi asam lebih mengena lah, untuk rasa lebih mengena. Sop janda bisa dinikmati dengan 20 sampai 30 ribu rupiah tergantung isian. Bisa full daging, tulang iga sampai tetelan. Yang jelas, semua memakai cabai rawit sebagai pemuas rasa pedas. Cabai memang seringkali dijadikan salah satu bumbu wajib dalam masakan beraroma tajam ataupun amis. Seperti bakso ikan kuah mercon ini nih. Tuh lihat, banyak banget kan cabai rawitnya. Sudah bisa dipastikan rasa pedas bakso ikan kuah mercon ini bakalan nampol. Warung bakso ini menyediakan aneka bakso ikan dari tuna sampai marlin. Sedikitnya 4.000 butir bakso ludes dalam sehari. Nah, bagi pecinta pedas yang kurang puas dengan tingkat kepedasan kuahnya, ada juga yang isian baksonya full sambal nih. Ada yang 10, ada yang 15. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya yang 10 itu yang gedenya aja satu. Yang isinya jando, kalau enggak mercon. Kalau yang 15 udah dimix sama yang kecil, sama yang sedang. Membuat kuah bakso menjadi salah satu proses yang sangat penting. Kuah dibuat menggunakan kaldu dari tulang sekaligus daging sapi agar didapat cita rasa gurih yang kuat. Bahan yang digunakan untuk membuat kuah mercon antara lain cabai rawit merah, bawang goreng, cabai keriting merah, dan minyak bawang. Cabai domba sama cabai kering, double. Jadi biar pedasnya nampol. Jadi kalau misalnya cabai domba itu kan benar-benar pedas banget. Nah, untuk cabai keringnya, merahnya. Jadi yang merahnya buat dari cabai kering, yang pedas bangetnya dari cabai dombanya. Jadi double. Untuk kuahnya digunakan sekitar 2 kg cabai keriting kering yang sudah diblender sampai halus. Blenderan cabai ini dimasukkan ke dalam kuah kaldu bersama rempah lain. Untuk menambah cita rasa pedas, cabai rawit ditambahkan ke dalam kuah kaldu. Tak tanggung-tanggung, bisa 3-4 kilo loh. Wih, banyak banget ya. Terakhir, berbagai macam varian bakso dimasukkan ke dalam panci. Cukup dengan tambahan daun bawang dan bawang goreng, bakso ikan kuah mercon pun siap disantap. Tak sekedar nikmat dan membuat tubuh hangat, cabai dalam kuah bakso ikan ternyata punya fungsi yang sangat penting, yakni menghilangkan amis ikan di baksonya. Iya, bisa banget. Karena kan ini kita pakainya bumbunya macam-macam. Kayak dari kaldunya kita kuatin juga, dari merica kita kuatin, sama dari cabai. Kita pakai 2 jenis cabai juga. Jadi rasa rasa ikannya tuh nggak terlalu pekat banget. Tak bisa dipungkiri, cabai benar-benar nyaris seperti candu, terutama bagi orang Indonesia yang terbiasa sejak kecil menikmati makanan pedas. Cabai sebenarnya tidak hanya bisa menetralisir berbagai rasa amis. Lebih dari itu, cabai justru memberikan rasa baru tersendiri yang terbilang mendominasi masakan.